Pertama-tama masukkan 200 gram margarin. Di sini mami pakai Blue Band Cake and Cookie ya. Kalau mau di mix dengan butter silahkan. Next ini ada 50 gram gula halus. Lalu kedua bahan ini kita aduk aja menggunakan whisk seperti ini sampai dia creamy, pucat dan mengembang. Oke, ini udah cukup creamy ya, dia juga udah kelihatan pucat seperti ini. Next langsung aja kita masukkan 1 butir kuning telur, kemudian kita aduk kembali kurang lebih sekitar 30 detik aja ya. Oke, ini udah cukup creamy. Kita siapkan ayakan lalu masukkan 30 gram maizena. Kemudian ada 30 gram susu bubuk. Kedua bahan ini kita masukkan dengan cara diayak aja. Next ayak juga, ini ada tepung terigu, masukkannya secara bertahap ya, jangan langsung semuanya. Aduk setercampurnya aja menggunakan spatula seperti ini. Masukkan kembali tepung terigu, lakukan hingga selesai. Ini masih dengan cara diayak ya. Kalau dirasa adonan udah mulai berat, boleh menggunakan tangan seperti ini. Pastikan tangan udah benar-benar bersih ya. Oke, ini adonannya udah selesai. Kita akan bagi adonan ini menjadi 2 bagian adonan sama rata. Untuk adonan pertama tambahkan 15 gram coklat bubuk karena kita mau bikin adonan coklat ya. Ini mami masukinnya dengan cara diayak seperti ini. Kemudian campurkan hingga merata hingga adonan berubah menjadi adonan coklat yang sempurna kayak gini. Lalu untuk adonan putihnya kita tambahkan juga 15 gram tepung terigu, ini biar balance aja ya. Oke, kita udah dapetin 2 adonan. Lalu kita akan cetak satu persatu seperti ini menggunakan sendok takar. Ini ukuran 2,5 mili atau 2,5 gram. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Untuk ukuran sesuai selera ya, tidak perlu juga terpatok dengan video ini. Oke, ini adonannya udah selesai kita cetak-cetak. Nextnya kita ambil satu adonan lalu bentuk seperti ini. Jadi dia agak kayak melonjong kayak gitu ya. Nah seperti ini. Lakukan ke semua adonan sampai selesai ya. Next kita akan nyatuin kedua adonan ini, yang coklat dan juga yang putih. Disatukannya seperti ini aja, seperti yang terlihat pada video. Perlahan-lahan ujungnya kita satukan, pencet-pencet biar nempel. Lalu menggunakan pisau kita bikin motif garis-garis seperti ini agar membentuk seperti daun gitu ya. Di sini mami gunakan bagian tumpulnya pisau ya, biar dia lebih dalam dan lebih lebar gitu dibanding kita pakai yang pisau bagian tajamnya. Lalu balurkan ke gula pasir seperti ini, kemudian siap kita letakkan di loyang bakaran. Lakukan hingga selesai ke semua adonan. Balurkan ke gula pasirnya cukup di permukaannya aja ya, untuk bagian bawahnya tidak perlu. Letakkan di loyang bakaran perlahan-lahan seperti ini. Ini loyang bakarannya udah mami oles dengan minyak oles Carlo ya. Kalian bisa oles menggunakan margarin, lalu taburi dengan tepung terigu, atau bisa juga menggunakan baking paper. Dan ini siap kita panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 20 hingga 25 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing.
Dan ini dia ya hasil panggangan kita, dia cakep banget ya, bentuknya kayak daun-daun gitu. Terus ada kayak glittery dari gula pasirnya ya. Ini mantep banget, rasanya juga enak. Nah itu dia ya, teksturnya kayak gitu. Kita akan coba icip, dia garing ya, dia renyah dan enak banget. Jadi ada perpaduan rasa adonan coklat dan juga adonan biasa. Siap kita kemas di dalam toples apa aja ya yang ada di rumah. Lakukan sampai selesai. Oke, pertama-tama kita masukkan 150 gram margarin dan 50 gram butter. Ini mami mix, kalau mau full margarin boleh, full butter juga boleh. Lalu ini 90 gram gula halus, kita masukkan dengan cara diayak. Kemudian ini mami aduk dulu menggunakan spatula seperti ini ya, biar nanti kalau di mixer gula halusnya nggak berterbangan. Next langsung aja kita mixer selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya menjadi pucat dan mengembang. Setelah 10 menit di mixer ini udah selesai ya, ini udah done. Ini mami rapikan dulu semua adonan pinggirannya biar dia menyatu ke tengah seperti ini. Oke, next ini kita masukkan 70 gram putih telur. Kemudian langsung kita mixer sampai tercampur rata. Next sambil diayak langsung kita masukkan 30 gram tepung maizena. Kemudian ada 1 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan secara bertahap 135 gram tepung terigu. Lalu aduk menggunakan spatula seperti ini ya, setercampurnya aja. Kemudian ini ada yang ketinggalan, ada sekitar setengah sendok teh vanila ekstrak. Kalau mau dimasukkan di awal juga nggak apa-apa ya, ini ketinggalan lupa. Oke, terakhir kita mixer ya hingga semuanya adonan ini tercampur dengan rata. Nah ini udah done ya, adonannya udah jadi super lembut banget, udah silky banget kayak gitu ya. Tuh, wih cakep banget ya. Next siapkan piping bag, masukkan ke dalam gelas seperti ini. Lalu masukkan adonan perlahan-lahan setertampungnya aja ya. Oke, udah selesai, kita ikat bagian atasnya ya. Kalau nggak mau diikat juga nggak apa-apa. Ini satu adonan ini mami dapat 2 piping bag kayak gini. Oke, kita masuk ke proses oles mengolesnya. Jadi mami akan bagi 4 bagian loyangnya. Bagian 1, 2, 3, 4. Untuk bagian 1 akan kita oles dengan margarin tipis-tipis aja. Seperti ini. Lalu akan kita panggang selama kurang lebih 5 menit. Masukkan ke dalam oven ya, 5 hingga 10 menit sampai dia meleleh aja kayak gini. Kemudian olesan ini kita elap menggunakan tisu kayak gini. Jadi nanti sisanya hanya margarin cair yang tipis banget. Untuk bagian kedua kita oles juga dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita taburkan dengan tepung terigu sedikit-sedikit aja, merata ya di permukaannya. Dan untuk bagian ketiga akan mami oles dengan pengoles loyang Carlo seperti ini. Kita tuangkan sedikit aja, kemudian kita oles merata di bagian ketiga loyang ini. Dan untuk di bagian keempatnya tidak kita oleskan apa-apa sama sekali ya. Jadi dia seperti itu aja.
Dan ini hasil olesan untuk semuanya ya. Dan langsung aja kita semprotkan ya adonan lidah kucingnya di setiap bagian yang udah kita oleskan. Oke, ini udah siap kita panggang ya. Kita panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 20 hingga 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini dia ya hasilnya, satu adonan beda olesan, hasilnya ternyata berbeda. Untuk yang bagian pertama ini melebarnya lumayan ya, di hasilnya seperti ini. Untuk bagian yang kedua dia nggak melebar sempurna, hasilnya kayak gitu ya, dia menggendut aja di tengah gitu. Dan bagian keempat juga sama, dia nggak melebar sempurna, tetap mengumpul di tengah ya. Dan yang bagian ketiga ini yang pakai Carlo, bisa dilihat ngembangnya, melebarnya perfect banget ya. Oke, kita coba copotin kayak gimana kalau yang bagian pertama. Nah, ini dia gampang juga ya, dicopotinnya lumayan gampang walau masih agak keras sih. Jadi pastikan ini bener-bener udah mendingin baru dicopot. Ini masih agak panas ya, masih agak hangat. Dan untuk yang bagian kedua dia nggak nempel sama sekali ya, gampang banget didorong kayak gitu aja udah copot tuh. Cuman ya gitu, dia nggak melebar sempurna. Next, untuk yang kita nggak oleskan apa-apa, dia mengembangnya masih lebih baik daripada bagian yang kedua yang pakai tepung itu ya. Cuman emang susah dicopot dan resikonya kalau dipaksa jadi patah kayak gitu. Tapi dia masih bisa copot. Tapi sebagai note-nya ini kita pakai butter Wisman ya, jadi dia lemaknya banyak, jadi dia masih bisa copot. Kalau pakai margarin kemungkinan kalau nggak diolesin apa-apa dia benar-benar nggak bisa copot. Dan untuk yang pakai Carlo nggak usah ditanya ya, dia disentuh sedikit aja ini dia udah lepas dari loyang. Untuk hasilnya nih bisa dilihat, dia renyahnya sama aja, semua renyah ya. Tuh, yang pertama itu recommended kok olesannya. Yang kedua kalau mau juga nggak apa-apa, kalau tetap suka yang kayak gini juga nggak apa-apa mengoles begitu ya. Dan ini yang nggak kita olesin apa-apa sebaiknya jangan ya, soalnya resikonya nanti bisa patah-patah semua. Dan kalau yang Carlo, kalau emang bisa punya Carlo, sebaiknya pakai Carlo. Dia hasilnya melebar sempurna, jadinya tipis banget, dan jadinya dimatenginnya tuh dipanggang kita hemat waktu karena dia tipis dan jadinya cepet mateng. Oke, karena kita udah lihat hasil olesannya yang bagus, yang enaknya itu yang mana, jadi ini satu loyang mami oles aja sama Carlo. Olesan kedua yang mami rekomendasikan itu yang dioles tipis-tipis sama margarin ya, lalu dipanggang sebentar, dipanaskan sebentar, kemudian dilap tisu. Itu juga recommended ya kalau kalian susah mencari Carlo. Oke, ini dia untuk hasil panggangannya, dia perfect banget ya, dia cakep-cakep banget semuanya. Untuk rasanya ini lidah kucing full putih telur. Kalau dibandingkan dengan lidah kucing yang pakai kuning telur, mami sih lebih suka yang pakai kuning telur ya. Nah, bisa dilihatnya pakai Carlo, cring aja gitu, gampang copotnya, padahal ini full putih telur loh ya.